Ocha, hadir. Melisa, hadir. Karisma, hadir. Ada temannya yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa Karisma? Siva. Siva. Izin ya? Iya, tadi, Bu. Oh iya, iya. Jadi kita sebelum belajar briefing terlebih dahulu ya, biar semangat semua. Setuju tidak? Setuju. Berdiri ya. Ikuti instruksi dari Ibu ya. Ya, Bu. Tuh. Kalau Ibu bilang tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke? Paham? Paham. 1, 2, 3. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Kita lanjut kembali ya. Oke. Ada gambar. Coba dilihat gambarnya. Itu ada gambar dua orang anak yang sedang terjatuh, satunya terjatuh, satunya menolong. Nah, itu salah satu sikap yang baik atau sikap yang buruk? Yang baik. Kenapa kok sikapnya baik? Karena menolong. Bukan ya? Jatuh. Oke. Bentar ya. Nah, salah satu sikap untuk menolong orang ini bisa dikategorikan sebagai sikap pahlawan? Tidak. Bisa. Oke. Kalian tahu tidak apa itu pahlawan? Tahu. Nah, oke, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang nilai perjuangan para pahlawan di zaman dahulu di Nusantara melalui kisah Raja Purnawarman, dan setelah itu kita akan bereksperimen tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan kita pada pagi hari ini untuk belajar yang pertama kita akan menjawab atau membaca teks Raja Purnawarman. Lalu yang kedua kita akan menceritakan kembali tentang Raja Purnawarman dengan bahasa kita. Lalu yang ketiga kita akan mengamati gambar peninggalan sejarah. Lalu yang keempat kita akan mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di Indonesia. Lalu yang kelima itu kita akan melakukan percobaan atau eksperimen tentang cahaya tadi. Yang keenam itu kita akan melakukan analisis dan laporan tentang sifat cahaya yang kita katakan tadi. Oke, untuk masuk materi kita buka. Silakan anak-anak dibuka bukunya halaman 5 tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Silakan dibuka. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dibaca. Di dalam hati saja ya bacanya ya. Ya, Bu. Setelah itu nanti Ibu akan bertanya. Oke, sudah kah? Sudah. Nah, di sini ada tema pahlawanku. Tema pahlawanku. Lalu di bawahnya itu ada pertanyaan, apa itu teks non fiksi? Ada yang tahu non fiksi itu apa? Tahu. Oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi teks non fiksi itu adalah sebuah cerita yang di dalamnya itu berdasarkan fakta, data yang nyata, bukan cerita dongeng atau hayalan. Nah, seperti cerita Malibunda itu kan cerita dongeng ya. Nah, kalau misal teks non fiksi itu teks yang seperti tadi, teks Raja Purnawarman itu kan salah satu sejarah kita pada zaman dahulu. Nah, itu salah satu teks non fiksi. Itu berdasarkan fakta dan data nyatanya, ada bukti nyatanya gitu ya. Nah, lalu bagaimana Bu cara mencari fakta? Nah, cara mencari faktanya itu bisa kita baca teks yang akan kita teliti. Lalu yang kedua kita mencari informasi bisa pada tahun berapa itu teksnya ceritanya dilalui, dialami. Lalu di situ kita bisa menggunakan pertanyaan apa, siapa, dan di mana. Seperti Raja Purnawarman tadi, siapa sih yang diceritakan dalam teks yang tadi? Nah, lalu kenapa, di mana tempatnya, gitu ya. Lalu di sini ada warisan kerajaan. Nah, jadi zaman dahulu itu ada kerajaan Hindu-Buddha dan Islam Nusantara. Salah satu jejak kerajaan Hindu yang pertama itu ada Raja Purnawarman yang telah disebut tadi, yang memimpin kerajaan Tarumanegara, dan beliau ini sangat peduli terhadap rakyatnya. Pedulinya itu beliau membuat saluran irigasi
lokasi. Salah satu peninggalannya adalah Candi Prambanan dan Prasasti Cinderun. Nah, nilai utama dari perjuangan Raja Purnawarman ini, dia memiliki keberanian melawan perampok pada zaman dahulu, memiliki kepedulian untuk mensejahterakan warga-warganya. Lalu yang kedua ada kekayaan Raja Buddha. Nah, di sini ada Raja Gala Putra Dewa. Ini juga salah satu tokoh bersejarah dalam Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, Raja Gala Putra Dewa ini dulu membawa kerajaan Sriwijaya yang berpusat itu pada masa itu. Kerajaan Sriwijaya itu jadi pusat perdagangan dan menjadi pusat pendidikan di maritim terbesar. Peninggalannya ada Candi Borobudur sama Kerajaan Maritim Sriwijaya. Ada yang pernah ke Candi Borobudur? Belum ya. Oke, ini salah satu gambar candinya. Terus nilainya itu dia mengelola laut dan semangat memajukan pendidikan. Lalu di sini ada semangat kerajaan Islam. Ada Sultan Hasanuddin yang biasanya dijuluki dengan ayam jantan dari timur. Kenapa ayam jantan dari timur? Karena asalnya dari timur. Nah, beliau dijuluki begitu karena beliau membela keadilan bagi rakyat pula. Nah, peninggalannya ada Masjid Agung Demak. Itu gambarnya bisa dilihat. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang peta persebaran. Jadi di salah satu warisan sejarah kita itu dari Sabang sampai Merauke itu ada yang namanya peta persebaran. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa, banyak peta persebarannya. Nah, untuk apa sih pentingnya kita belajar tentang peta persebaran? Salah satunya kita bisa mengetahui asal-usul daerah kita, menghargai keragaman budaya, terus menjaga benda bersejarah gitu ya. Untuk yang selanjutnya itu ada jadi pahlawan masa kini. Nah, kita kalau menjadi pahlawan masa kini itu dengan cara apa, Bu? Ya, itu salah satunya toleransi. Toleransi itu seperti apa? Toleransi itu bisa dikatakan saling menghormati. Contoh nih dari agama Hindu dan Islam itu mereka saling menghargai ketika mereka sedang sembahyang atau sedang si Islamnya ini sedang sholat gitu. Kita harus saling menghargai. Yang kedua, persatuan. Nah, persatuan ini bisa kita terapkan di sekolah maupun di rumah. Persatuan itu kita bisa menjaga persahabatan seperti Sumpah Palapa Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Lalu yang ketiga ada kejujuran. Berani berkata jujur dan adil itu adalah beriman seperti Ratu Sima dan Sultan Hasanuddin. Oke, selanjutnya ini materi eksperimen cahaya. Eksperimen cahaya ini kalian pernah lihat Raja Purnawarman nggak? Tadi di buku ada. Coba dibuka lagi bukunya. Ada gambar Raja Purnawarman. Sebentar ya, Ibu Pasita. Oke, jadi anak-anak pernah lihat Raja Purnawarman nggak? Nah, ini salah satu fotonya. Coba lihat di mata Raja Purnawarman. Itu pasti ada sorot cahaya yang dimana materinya akan kita bahas pada siang hari ini tentang eksperimen cahaya. Nah, cahaya itu dibagi menjadi merambat, menembus, mantul, dan membiasa. Nah, merambat itu seperti apa, Bu? Merambat itu bisa merambat lurus. Nah, cahaya senter itu kalau semisal dia ditutup lubang dengan sejajar, Ibu contoh kasih praktek aja ya sekarang ya. Sekarang kita bereksperimen. Nah, jadi di sini ada senter HP dan di sini ada kertas yang sudah Ibu beri lubang ya. Coba kalian lihat cahayanya merambat lurus tidak? Lurus ya, nih cahayanya nih. Kelihatan nggak sih? Lurus ya cahayanya tuh, lihat ya. Nah, itu namanya cahaya yang merambat lurus, tidak berbelok-belok. Tidak berbelok-belok kan cahayanya? Tidak. Ya, oke. Lalu yang kedua, menembus benda bening.
Terlihat tidak? Terlihat ya. Jadi cahaya yang menembus benda bening itu bisa terlihat, dan apabila bendanya itu tidak bening, contohnya seperti kertas. Ini kan kertas bukan benda yang transparan ya. Kertas ini ya. Terlihat tidak? Tidak. Oke, berarti kertas bukan benda yang menghasilkan cahaya tembus pandang. Oke. Lalu di sini ada mantul dan perhiasan. Nah, di sini ada cermin dan cahaya setan tadi. Ketika dirambatkan, cahayanya itu akan mantul tidak? Mantul ya, tuh. Mantul kan? Mantul tidak? Oke. Terus ada cahaya yang ketika dapat dibiaskan. Maksudnya dapat dibiaskan seperti apa? Seperti apa, Bu? Ini kita eksperimen. Ini gelas ini. Terus habis itu kita masukin pensil di dalamnya. Terlihat tidak pensilnya? Terlihat. Seperti patah nggak pensilnya? Iya. Oke, jadi itu adalah salah satu sifat-sifat cahaya yang bisa mantul, bisa merambat, bisa membias. Oke, dari yang Ibu terangkan, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Cukup. Kalau cukup, Ibu mau kasih kalian tugas kelompok. Silakan dibagi 3 kelompok, ya. Nanti akan menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu buat secara berkelompok. Ibu yang bagi kelompoknya saja ya. Ya, Bu. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, Ibu minta untuk presentasi. Nah, di sini ada aktivitas 1. Aktivitas 1 untuk kelompok 1. Aktivitas 2 itu untuk kelompok 2. Dan aktivitas 3 itu untuk kelompok 3. Nah, jadi nanti yang maju ada perwakilan dari 3 kelompok tersebut ya, maju. Ya, dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan. Ayo, Risma, ada yang mau ditanyakan? Ini gimana, Bu? Oh, ini nanti kerjainnya disilang-silang. Jadi nanti sudah ada ininya. Oke, jadi yang selesai. Sudah. Silakan 3 orang maju, perwakilan dari kelompok. Ayo maju anak. Yang nomor 1 silakan dijawab. Dijawab aja ya. Langsung jawabannya. Pertanyaan pertama, apa nama kerajaan kuno yang pernah dipimpin oleh tokoh di dalam kutipan teks konflik di atas? Jawabannya yaitu Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua, siapa nama raja yang diceritakan memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib para petani dan keamanan lautnya? Jawabannya Raja Purnawarman. Yang ketiga, kapan tokoh atau raja tersebut mulai menduduki tahta kepemimpinan di kerajaannya? Jawabannya pada tahun 395 Masehi. Yang keempat, di mana lokasi pengerjaan perbaikan aliran sungai yang dilakukan untuk membantu mengairi ladang rakyat? Jawabannya di daerah Bekasi. Yang kelima, mengapa masyarakat atau rakyat kerajaan mengabaikan cetakan telapak kaki raja pada batu prasasti? Jawabannya sebagai tanda rasa syukur, penghormatan dan cinta rakyat yang mendalam kepada kepemimpinan. Oke, baik. Terima kasih Bu Melisa. Silakan Karisma. Iya. Raja Purnawarman adalah raja dari kerajaan Tarumanegara yang bercorak hidup. Prestasi prasastinya yaitu prasasti Ciampewon, yaitu tulis buku sejarah di wilayah Jawa Barat. Yang kedua ada Raja Balatradewa dari kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Jadi prasasti tunggalannya adalah Candi Borobudur, berpusat belajar agama Buddha abad ke-8. Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin, yaitu raja dari kerajaan Goa dan Tangan bercorak Islam. Yang selanjutnya yaitu kegiatannya memasukkan sebatang pensil kayu ke dalam gelas transparan berisi air jernih. Hasilnya yaitu batang pensil akan terlihat seperti patah dan bengkok atau berukuran lebih besar apabila diamati dari sisi samping luar gelas. Adapun isian sifat cahayanya yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Sebentar, Ibu kasih ribet ya. Yeay. Tapi makanya nanti ya setelah sekolah. Ya, Bu. Ini kasih pelajaran nanti. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini itu kita membahas tentang teks non fiksi dan teks sejarah. Lalu yang kedua kita membahas tentang kerajaan hidup Buddha. Yang ketiga kita membahas tentang sifat-sifat cahaya.
Tadi ada yang masih ingat tidak sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Memantul. Ada berapa? Empat. Ada 4. Apa saja Karisma? Memantul. Terus? Merambat. Terus? Membiasa. Terus? Menembus benda bening. Oke, tepuk tangan Pak. Oke, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, kalau cukup materi pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Tetap semangat, besok belajarnya jangan kendor semangatnya ya. Tetap jaga kesehatan, jangan makan makanan sembarangan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup ya. Silakan untuk kelas ditutup dulu doanya. Berdoa mulai. Bismillah.